Mahasiswa kere. Sekarang kita mau ngobrol bareng sama salah satu alumni komunikasi yang cukup terkenal dengan usahanya. Siapakah dia? Ayah, sisi halo semuanya. Siapa yang tak kenal Siapa dia? yang gak kenal? Apa kabar nih Kak? Kita udah lama banget nih gak ketemu, gak Iya, nih. ngobrol-ngobrol. Biasanya ngobrol di kampus Biasanya kan? ketemu di kampus, di kantin lah minimal. Iya, minimal di Ya, kantin. alhamdulillah baik. Tapi Nah, di rumah aja gitu loh. Pekerjaannya baik tuh. Pekerjaannya baik, alhamdulillah. Cuma Usaha lancar, di usaha rumah lancar. aja gitu. Oh. Masih di rumah aja. Orangnya dengar kenal. baru lulus nih. Gimana nih? Kan lagi corona gini. Kalau lulus gimana tuh sidangnya tuh? Alhamdulillah sih, gua sidang nggak ada sidang covid ya. Nggak Masih sidang. sidang ketemu dosen. Oh. Oke, wah aman. Kamu angkatan berapa sih? Gue angkatan 2014. Waduh. Angkatannya kalau lu keker-keker itu angkatan siapa ya? Asia, lu pasti nama Asia. Nah, siapa yang kenal Asia? Ayo. Tuh temen gua. Ayo atasan kita nih, nggak boleh. Bang, lu kan mahasiswa UPJ nih. Iya. Lu ada pemikiran apa sih bikin kedai Big Beans ini tuh? Awalnya tuh Awal kepikiran bikin kedai kopi itu gimana ya? Berawal dari suka kopi kan, suka kopi, oke. suka minum kopi ya kan. Ceritanya gini, jadi dulu kan tuku lagi happening Iya, banget tuh. lagi happening Pada banget. masa 4 tahun 3 tahun yang Iya. lalu lah. Dan kebetulan gue lagi magang di salah satu daerah di Jakarta, dan kayak gue butuh kopi banget nih kalau buat Iya, kerja. bener-bener Biar sih, bener strong sih. gitu kan, biar Nah. melek gitu kan. Akhirnya kayak udahlah, gue putuskan buat ke tuku aja tuh. Nah. Tiap hari gue bolak-balik tuku kan. Waduh. Anjir. Tiap hari Sehat tuh Bang lambung. pagi, kalau nggak pagi ya sore gitu ya kan. Iya. Terus kalau selesai itu magang, Nah. gue kayak kecanduan banget kopi susu nih ya kan. Dan lu bayangin gue dari Ciputat ke Cipete itu ya seminggu bisa 3 kali 4 kali lah, jauh kan. Aduh jauh banget nih gue kalau kesana. Dan akhirnya kayak lama-lama kayak gue melihat satu peluang gitu kan di Peluang, Ciputat ya. ini kan. Terus akhirnya gue punya space di rumah yang bisa dimanfaatin. Ya udah gue buat aja. Tapi emang planningnya emang agak lama sih, dan modalnya juga ya lumayan lah. Iya Itu sih. ya, kita kan apalagi gue mahasiswa nih waktu Iya. itu. Ah. Gue belum lulus kan, tapi dikejar aja, Dikejar aja. tapi pelan-pelan. Dan emang duit gak punya kan. Iya, nabung- emang nabung sama mahasiswa. nabung dulu lah. Ya, mahasiswa kan gak punya duit Mahasiswa. banyak. Apalagi gua nih Bang, mahasiswa kere. Kenapa sih Bang namanya tuh Big Beans? Kenapa nggak kopi susu apa gitu, kopi Iya, susu iya. Ciputat gitu? Kenapa namanya Big Beans? Kenapa gue big ada beans kan? Big itu mimpi gua menjadi besar. Iya. Namanya menjadi besar gitu loh. Jadi besar itu bisa didengar banyak orang tahu kayak branding Yeah. itu, branding Big Beans tuh diingat orang gitu loh. Terus Beans itu juga karena gua tinggal di Bukit Nusa Indah ya. Oh. Beans itu ada dua artinya. Yang pertama Bukit Nusa Indah. Iya. Jadi disingkat jadi beans. Iya. Terus kalau beans yang kedua itu plesetan dari bahasa Inggrisnya beans pakai B E A N. Oh. Tapi secara penyebutan Beans itu biji Ah, kopinya. kopi. Tapi secara untuk penyebutannya gue pakai bahasa Indonesia. Iya, bahasa jadi Indonesia. beans. Jadi orang kayak lebih gampang nyebutin. Iya. Dan kalau sekarang orang kalau teman-teman atau orang itu kalau mau ngomong pasti ngomongin ke beans aja, Ah. di beans. Kalau secara digabungin ya apa ya, big beans sih. Big beans menjadi ya beans menjadi lebih besar. Oh, gitu lah iya. pokoknya lah. Nih Bang, gua kan ikutin Big Beans sudah agak sedikit lama nih. Menunya tuh namanya tuh kopi susu Ajib sama kopi susu Badai. Itu Iya, tuh iya. kenapa sih namanya Ajib dan Badai? Apa filosofinya gitu loh? Iya, bilang- Bisa. Yang membedakan Iya. dari kopi susu ini sama kopi susu yang lain-lainnya gitu. Iya. Ya, yang ngebedain Big Beans sama kopi lain. Iya. Ya kalau gue buatnya ya pokoknya gue fresh brew deh. Fresh. Oh, jadi Espressonya fresh, pokoknya Oh. semua fresh. Jadi kalau ada orderan baru gue bikin, nggak nyetok. Kayak misalkan yang literan juga gitu, yang literan. Kalau ada yang mau order, paling gue bikin yang langsung, nggak gue stok di kulkas. Oh. Kalau gue stok di kulkas, pasti kulkas gue ramai mas stokan 1 liter gitu. Oh. Itu sih yang ngebedain gue sama kedai-kedai yang lain mungkin. Itu yang ngebedain, jadi rasanya perbedaannya gue lebih fresh. Jadi kalau kopi cuma dibedain itu dari beans kopinya aja. Biji kopinya yang bikin beda. Mungkin kalau gula aren, susu, creamer tuh mungkin sama ya kan. Nah, kenapa gue milih namanya Ajib dan Badai? Emang sempat ada kayak mikir, gue sambil baca-baca kan. Lu kalau milih nama minuman atau nama produk, itu yang harus gampang diingat sama orang. Oh, iya benar-benar. Gua Itu yang gue pelajari juga di kampus, gitu kan. Itu yang gue pelajari di kampus. Apa yang kepikiran sama orang tuh kayak orang lu sering nyebutin, tapi belakangan ini jadi kurang disebut banyak kan. Iya. Gua scroll di Google kayak bahasa-bahasa yang orang dulu apa orang sekarang sering make. Kayak
Ajib, wah Ajib tuh kayaknya enak. Nah kayak Ajib misalnya kebanyakan kayak orang-orang Arab gitu Iya. kan, atau pokoknya ya gitu dah pokoknya kalau Ajib gitu. orang kalau sekarang kesini jadi ngomongnya bukan es kopi susu Ajib, langsung Ajib. Iya. Jadi orang kayak enak ngomongnya gampang. Gue langsung Ajib, langsung udah nggak pakai es kopi susu lagi. Nah kalau badai ya karena Ajib itu lebih creamy kan. Gue cari yang badai itu biar lebih strongnya. Jadi ada urutannya A ke B, jadi nggak jauh-jauh banget. Misalkan A ke Z, Ajib sama apa Zamrud jauh banget gitu. Dan niatin misalkan nanti gue bikin menu baru, jadi A, B, C gitu ada urutannya nanti mungkin entar. Terus Bang, punya niatan nggak sih Bang buat buka cabang gitu? Niat banget, cuma karena masalah terkendala tempat, sewa yang mahal, ya butuh investor lah mungkin. Iya. Komunikasi yang yang punya uang lebih. Ya mungkin kalau mau sama boleh. ya pokoknya nanti kalau pengen sih buka cuma waduh banyak banget yang nawarin sebelumnya. Cuma emang nggak mentok deal-dealannya apa, banyak kurang serak. Ya banyak lah yang nawarin tuh udah ya banyak banget. Wadah. Kalau mau sombong dikit mah 50 orang ada. Waduh. Kalau misalkan nih Bang ya, kalau misalkan mau buka cabang nih, tapi lu sendiri yang ngeluarin, itu mau buka di mana? Kalau gua punya duit sendiri, pengennya jauh dari sini sih, pengen naruh di selatan, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Jaksel, ya. Ya karena mungkin gua kan dari Tangerang Selatan nih, gua mau ekspansi sama pemain, mau coba main sama dekat-dekat sama pemain besar gitu loh. Oh iya, benar. Gua pengen ya sebelahan gitu, seenggaknya sama pemain besar. Apakah kopi gua diterima di Jakarta Selatan apa enggak? Kalau di sini nih alhamdulillah diterima. Terus gimana sih? Ini kan lagi corona nih kak. Nah, kedai kakak tuh tetap buka. Gimana cara kakak menghadapi corona ini? Dulu ya pas Maret Iya, ya, Maret awal-awal. lagi awal-awal hype-nya banget COVID-19 itu tuh kan. Gue pakai protokol kesehatan sih, paling orang kalau mau mesen di luar. Gue tulisin kalau mau mesen di luar. Cuma ya kalau ada antrian gue kasih kursi atau tapi dijarakin semua, jadi ada 5 kursi, 1, 2, 3, 4, 5, jadi kayak di ya kursi kayak gini nih. Dan kalau yang dine-in tuh nggak ada mas. Emang orang-orang juga pada takut soalnya. Iya betul. Kan emang hampir dari Maret itu April sih yang paling parahnya itu emang sales agak turun. Iya, sudah turun April. Itu rata semuanya. Tapi ya gue masih buka, Gojek masih ada. Tapi orang-orang yang kayak dine-in kan jalan sepi buat kayak lebaran, habis lebaran dah. Kayak lebaran tahun lalu bukan tahun sekarang. Sepi gitu, kayak orang pada mudik semua kelihatannya gitu kan. Dan ya udah akhirnya gue cuma main di Gojek aja. Tapi ada yang datang, cuma mereka cuma take away. take away gitu. Terus banyak juga setelah yang bulan-bulan Mei kemarin lah puasa, orang kan masih ada juga tuh udah mulai bosen, mulai boring. Gue masih belum taruh meja. Pokoknya cuma kursinya kayak biasa, masih ngikutin PSBB Tangsel lah, soalnya kayak gue juga nggak jaga diri gue, nggak jaga keluarga, nggak ada anak-anak gue ya kan, teman-teman yang jaga di bar. Ya soalnya ya kesehatan tuh nomor 1 sih sebenarnya. Kalau udah kena, amsyong. Ya gimana, kasihan. Benar. Terus cara kakak nih untuk, ini kan dikit lagi mau new normal nih, udah new normal. Nah, gimana cara kakak menghadapi kedepannya tuh selama new normal ini kakak mau ngapain? Ya kayak biasa aja sih. Paling kalau big business dibawa ya kayak biasa aja udahlah. Kayak kembali seperti semula lagi. Seperti semula, tapi dengan ya mungkin masih jaga jaga jarak. Untuk orang komunikan yang mau buka usaha itu gimana sih caranya, tips and triknya kakak tuh gimana? Lebih ke mahasiswa sih, kan mahasiswa. Iya. Dananya kita tahu sendiri lah mahasiswa. Ya saran gua ya kalau buat teman-teman komunikan yang mau buat usaha, satu lu passion lu di mana? Lu pilih passion lu di mana? Setelah lu tahu passion lu apa, pasti lu baru bikin bisnis plan. Nah dari bisnis plan itu lu kan belajar di kampus tuh ada nama mata kuliah wirausaha atau hanya entrepreneur. Nah paling di kelas itu diajarin juga, lu ambil tuh semua yang minimumnya terus diterapin. Dan kalau lu butuh modal, saran gua ini sih yang bisa nabung, atau kalau lu pasti punya tabungan kan, lu pakai tabungan lu. Kalau misalkan kurang, tinggal telepon orang tua lu. Ujung-ujungnya kenapa? Enggak gini. Kenapa? Kalau lu butuh yang modal lebih gede, misalkan lu modal lu butuh 20 juta. Sedangkan lu cuma punya 10 juta. Nah 10 juta lagi tuh ya lu nggak punya. Kalau lu buru-buru atau gimana kan, ya lu pinjam orang tua lu dengan cara meyakinkan gue bakal balikin modal di tahun keberapa atau di bulan keberapa. Sesuaikan, pokoknya lu punya bisnis plan lu sama kayak lu kita mau ketemu investor nih. Anggap tuh orang tua lu tuh investor. Ini kalau dari gue ya, kalau dari orang lain, lu taruh tuh proposal
bisnis plan lu kayak apa, lu yakinnya orang tua lu bakal kalau lu bisa. Namanya orang tua, anak mau usaha Iya ya sih, kan. bener. Wah, Gak mungkin lu Pak. gak didukung. Hmm. Kalau mau usaha ya, mungkin kan ya ada beberapa orang tua yang menyuruh anaknya kerja aja atau enggak ya. Gantung, mungkin kalau wah anak gua ada keinginan nih daripada anak gua main HP, rebahan nggak jelas Iya. main game. Oke, Bang, nih kedepannya Big Business kan udah punya, istilah kata udah punya nama lah di sini. Kedepannya itu bakal kayak gimana nih kira-kiranya? Apakah akan ada menu baru atau apa? Ini bakal digedein lagi atau gimana? Niatnya sih emang bikin menu baru. Waduh, apa tuh? Pokoknya kan A, B, C Iya, nya belum. C-nya belum. Oh, C-nya belum. Kira-kira makanan atau minuman lagi nih? Minuman dulu. Makanan sih pelan-pelan sih sama tempat sih. Tempat Tempat, karena ya. gua udah expand sedikit Nah. dan ini tempat yang baru. Tapi ya pelan-pelan gua mau desain dulu, mau apa dulu, mau ya renovasi dikit, ya pelan-pelan lah. Berarti dari kuliah sendiri itu kalian harus terapin tuh, bener-bener harus dipantengin di sini, terutama kalau misalnya membuka usaha kan di mata kuliah ilmu komunikasi kan juga ada kayak entrepreneur yang tadi yang disebut juga. Itu kalian bener-bener harus pantengin, oh cara bikin usaha tuh kayak gini tuh. Nanti sukses nih kayak Big Beans. Pada intinya sih ya nabung ya Bang ya, Nabung, itu utama sih. sama ini kuncinya tuh ya konsisten lah. Ya, Konsisten. Konsisten. Pokoknya Walaupun- jangan, pasti ada satu saat lu bakalan bosen ngajarin bisnis. Tapi kalau lu bosen bisnis lu nggak jalan, bentar. Ketika lu bosan lu ngapain Bang? Nah, Sama bisnis lu nih misalkan kayak misalkan kopi gua udah di atas nih, udah di atas angin, gua bosan ngapain ya? Apakah lu bakal nikmatin hasilnya aja atau kalau lebih berkembang lagi atau gimana? Kalau gua itu gua bosen ya kan. Iya, misalkan Kayak ya udahlah gua bingung udah biarin nggak ada inovasi gitu kan. Gua kayak buntu juga, gua bingung nih gua mau ngapain ya. Dan akhirnya gua jalan-jalannya ke tempat kopi kayak nyari gitu ya. riset lah. Risetnya apa sih yang lagi naik, apa sih lagi naik, kayak naik. Sharing aja akhirnya oh begini. Kayak dapat ilmu-ilmu baru. Oke nih Bang, kan sekarang kita udah ada di penghujung segmen. Gue pengen lu ngasih pesan-pesan buat Komunika nih, buat buka usaha pada saat new normal nih. Apalagi ya new normal kita tahu lah konsepnya seperti apa gitu loh. Iya. Boleh lah sepatah dua patah kata atau sepatah dua patah pesan dari lu sebagai owner Big Beans ini buat Komunika. Yuk, mari silakan. Teman-teman komunikan, bagi yang pengen buka usaha di saat ini, apalagi sekarang yang sudah masuk ke new normal nih, satu, jangan takut. Pokoknya jangan takut itu gimana ya, lu harus persiapkan segala dengan matang, protokol kesehatannya seperti apa. Benar. Yang pertama tuh lu mau main di mana, passion usaha lu tuh apa gitu loh. Jika lu mau buat bisnis, kalau lu nggak ada passionnya, jadi rasanya kayak ada kurang keterkaitan Gak sama, srek lah. kayak gak srek gitu Iya, loh. betul. Sama kayak gue di kopi ya kan, gue suka minum kopi, gue mendalami kopi. Passion gue di kopi gitu. Dan kalau apalagi kan ya sekarang lagi agak sulit juga ya Iya. kayak ekonomi. Ekonomi. Ya, lu carilah segmen pasar yang sekarang tuh menggunakan ya 4.0 gitu lah. Pokoknya Iya, kalau lu karena iya. berinteraksi sama orang tuh orang lagi ngeri banget, apalagi kayak bayar pakai duit itu sekarang ngeri gitu. Iya. Sekarang udah pakai digital payment semua. Jadi Debit lah minimal. kalau bisa lu cari yang berkegiatannya online. Kalau bisa sih saran gue di online kalau yang mau usaha. Jadi tuh yang paling mengawali dari usaha ini adalah berawal dari riset pertama, riset. Kedua itu kita harus menabung. Ketiga itu kita harus punya passion. Passion kita tuh apa sih? Apakah kopi atau kayak mendalami passion lah mendalami ya. passion ya, benar Apa? benar banget. Jangan lupa tuh pantengin nih entrepreneur mata kuliahnya. Mantap. Iya. Semua mata kuliah itu kalian harus ada di otak. Gak hanya entrepreneur Harus kok. diterapin. Jangan Iya. cabut-cabut kelas aja pokoknya. Oh, jangan cabut kelas. Jangan. Sering kan? Oh, ya kalau pengen. Oke, udah Mon, kayaknya kita udah ya Udah dapet nggak lah ya. berasa ya, Iya. nggak berasa udah cepet Rasanya. banget kita. Kayaknya kita langsung tutup aja ngobrol ini. Makasih banget sih Bang. Makasih Kak ya. Kopinya Bu, sama Kopinya tempatnya enak banget. enak banget parah nih. Kalau bisa nambah ya. Ya bisa, boleh bikin aja. Bikin aja sendiri atau gimana? Sendiri. Nih, Ya. orang mau bikin sendiri. Aduh. Jangan lupa Di like, comment, And subscribe. subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalau misalnya ada informasi terbaru kalian dapat yang nomor 1. kalau ada mau tanya-tanya silakan komen, Komen. pasti dibales. Oke? Dadah, aku Ridwan pamit. Gue Monika pamit. Saya Ayas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. 154,2 Kompres Radio. Dadah.